Film Si Jin bercerita tentang teror santet 5 hari 5 malam yang sangat mengerikan. Karena yang menjadi target tidak hanya si korban, tetapi juga orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya. Dan berikut alur cerita filmnya. Diceritakan dalam film ini ada dua bersaudara, yang bernama Bu Ningsih dan Bu Farah. Bu Ningsih mempunyai anak laki-laki bernama Galang, sedangkan Bu Farah memiliki anak perempuan, bernama Irma. Dari kecil, Galang dan Irma sangat dekat, hampir di setiap waktu mereka selalu bersama-sama. Hal itu membuat Irma menaruh cinta kepada Galang, demikian juga dengan Galang, sangat mencinta Irma. Mereka diam-diam menjalin hubungan asmara sejak SMA hingga dewasa. Karena saking cintanya kepada Galang, Irma pergi ke seorang dukun, ditemani adiknya yang bernama Wulan. Irma bertanya kepada sang dukun yang bernama Ihsan, apakah dirinya bisa menikah dan hidup bersama Galang. Sang dukun kemudian memanggil sosok jin, untuk menjawab pertanyaan Irma. Jin itu merasuki tubuh Wulan, kemudian berkata, bahwa Galang bukanlah lelaki yang tepat untuk Irma, dan mereka berdua tidak bisa hidup bersama. Sang dukun lantas mengingatkan Irma, untuk menjauhi Galang. Karena Galang akan menjadi petaka baginya. 12 tahun kemudian, Irma tetap mendekati Galang. Ia pun tidak menghiraukan pesan sang dukun, walaupun kini Galang telah menikah dengan seorang perempuan, bernama Nisa. Bahkan, Galang juga sudah memiliki anak, bernama Sofia. Sofia adalah seorang tunanetra, dia buta sejak dilahirkan. Sebenarnya, Galang sendiri hanya cinta kepada Irma. Dia terpaksa menikah dengan Nisa, karena permintaan ibunya, yang pada saat ini sudah menderita lumpuh. Pada saat ulang tahun Sofia yang ke-12, Irma datang bersama dengan adiknya Wulan, dan ibunya Bu Farah. Di sana Bu Farah juga menjenguk saudaranya, dan berpesan kepada Nisa untuk selalu menjaga Bu Ningsih. Di belakang Nisa, Galang berselingkuh dengan Irma. Dari hasil hubungan gelap mereka, Irma akhirnya mengandung anak Galang. Suatu hari, Irma mendatangi Galang di toko dagingnya, pada sebuah pasar. Irma memberitahu Galang, bahwa dirinya hamil, dan dia juga meminta pertanggungjawaban. Sadar sudah memiliki anak dan istri, Galang meminta Irma untuk menggugurkan janinnya itu. Galang juga meminta Irma, agar tidak menghubunginya lagi. Mendengar hal itu, Irma marah dan mengancam Galang. Galang kemudian menamparkan Irma hingga terjatuh, tak disangka Irma yang tersungkur, mengeluarkan darah dari kedua celah kakinya. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata bayi dalam kandungan Irma keguguran. Mendengar hal itu, tentu Galang merasa lega. Ia memberikan sejumlah uang kepada Irma, dan meminta untuk tidak menghubunginya lagi. Irma sangat terpukul dan kecewa. Merasa sangat sakit hati, Irma kembali menemui dukun Ihsan. Dia bermaksud ingin menyingkirkan Nisa, agar bisa mendapatkan Galang. Irma rela membayar mahal sang dukun, agar tujuannya dapat tercapai. Sang dukun pun menyetujui permintaan Nisa. Dukun akan mengirim santet kepada Nisa, ia meminta bantuan jin yang berasal dari golongan suku Ansar. Sang dukun berkata kepada Irma, bahwa dalam hitungan hari kelima, Nisa dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan mati. Untuk melakukan santet itu, sang dukun memerlukan beberapa bagian tubuh dari Nisa. Seperti rambut, kuku, darah, ataupun air liur. Keesokan harinya, Irma pergi ke rumah Nisa. Nisa yang tidak menaruh curiga, menyambut dengan hangat kedatangan Irma. Irma kemudian meminta izin untuk ke toilet. Di dalam toilet, ia mulai mencari-cari sesuatu. Akhirnya ia menemukan sisir, dengan beberapa helai rambut. Irma juga menemukan pembalut wanita, yang masih ada noda darahnya. Setelah mendapatkan apa yang dicari, Irma pun pamit dan bergegas pulang.
Kemudian, Irma menyerahkan barang-barang yang ia temukan itu kepada Dukun Ihsan. Setelah sang dukun menerimanya, ia segera melakukan tugas untuk menyantet Nisa. Ritual pun segera ia lakukan. Di tengah-tengah proses ritual, tiba-tiba rumah itu berguncang, diiringi dengan patahnya tulang yang ada di tangan sang dukun. Hal itu menandakan santet telah berhasil terkirim. Irma hanya perlu menunggu 5 hari saja, maka Nisa dan seluruh keluarganya akan mati, sehingga Irma bisa mendapatkan Galang. Sejak saat itu, hari-hari berubah mengerikan bagi Nisa. Ketika sedang salat tahajud, tiba-tiba sebuah kepala kerbau jatuh tepat di depan Nisa. Seketika Nisa dihujani banyak darah, yang entah dari mana datangnya. Nisa memberitahukan hal-hal aneh tersebut kepada suaminya. Bukannya simpati, Galang tidak percaya, malah ia menuduh Nisa sudah gila. Ibu Galang, yang saat itu menderita lumpuh, tiba-tiba bisa berjalan. Lalu ia bunuh diri, dengan menyiram kepalanya menggunakan air mendidih. Pada saat prosesi salat jenazah dilakukan, tiba-tiba Nisa kerasukan. Ia kemudian menggulingkan keranda mayat, milik ibu mertuanya. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Beruntungnya, Nisa dapat ditenangkan oleh Pak Ustadz. Ketegangan terus berlanjut. Di tengah malam, Galang terbangun dari tidurnya, karena mendengar suara ramai di lantai bawah. Galang kemudian berjalan menuruni tangga ke lantai bawah. Di sana ia melihat banyak wanita bermukena, sedang membacakan suatu mantra dengan memutarkan kepala, di atas jenazah yang sedang terbaring. Galang yang ketakutan, tiba-tiba tergelincir dari tangga. Ketika ia tersadar, tubuhnya sudah terbalut kain kafan, dan ia juga dikelilingi para wanita-wanita itu, yang sangat mengerikan. Namun seketika semuanya menghilang, dan Galang ditemukan oleh Sofia, sedang terbaring di ruangan tengah. Galang pun menceritakan kepada Nisa, apa yang ia alami, dan ia mulai percaya dengan hal gaib. Setelah itu, Galang pergi menemui Ustadz untuk meminta bantuan. Anehnya, Irma pun turut mendapatkan gangguan. Ia juga diteror oleh sosok jin Ansar itu. Kemudian suatu ketika Irma dan adik perempuannya mendapati ibu mereka sudah kerasukan, dan mengecak-acak dapur hingga berantakan. Kemudian, Bu Farah mengambil beling lalu menelannya. Hal itu membuat leher Bu Farah robek tertembus beling, ia pun tewas seketika. Dan pada saat di malam kelima, adik Irma yang bernama Wulan, tiba-tiba ia sudah kerasukan. Wulan mengejar Irma dan ingin membunuhnya. Beruntung Irma dapat masuk ke dalam kamar, dan menutup pintu. Wulan kemudian berlari keluar rumah, ia memanjat pohon di halaman yang sangat besar dan tinggi. Sesampainya di atas, Wulan kemudian melompat, tubuhnya terhempas ke tanah lalu meninggal. Irma sangat ketakutan, ia juga heran, mengapa jin itu ikut menyerang dia dan keluarganya. Ia pun segera pergi ke rumah sang dukun, untuk menanyakan hal tersebut. Namun dukun Ihsan tidak ada di sana. Irma berteriak kencang memanggil sang dukun. Pada saat itu, jin Ansar mulai mengincar nyawanya. Irma terasuki, tubuhnya seketika terpelintir, dan Irma pun tewas dengan sangat mengerikan. Di tempat lain, Pak Ustadz berusaha meruqyah Nisa. Namun sayang hal itu tidak mempan. Bahkan Nisa berusaha menyerang serta ingin membunuh Galang. Pak Ustadz kemudian menangkap dan mengikat Nisa di atas kursi kayu, kemudian memukul kepala Nisa hingga tak bergerak lagi. Pak Ustadz berkata,
apabila mereka telah salah sasaran. Ternyata jin itu tidak merasuki Nisa, sebab apabila orang yang telah benar-benar terasuki, tidak akan tersakiti oleh kayu ini. Ternyata, selama ini santet itu terkirim pada Sofia. Lalu mengapa santet itu bisa menyasar pada tubuh Sofia? Rupanya Irma telah salah. Pembalut yang penuh noda darah yang ia temukan, bukanlah milik Nisa. Akan tetapi itu merupakan milik Sofia, yang baru pertama kali menstruasi. Hal itu pun berakibat fatal, karena santet yang dikirim, tidak hanya menyasar kepada korbannya saja, akan tetapi kepada seluruh orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya. Itu berarti, Irma sebagai bibi Sofia, ikut terkandung di dalamnya. Dan pada akhirnya satu keluarga tewas, karena santet mengerikan tersebut. Dan film pun selesai.